Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar.
Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Satu tahun terakhir telah menjadi saat-saat yang sangat berat bagi gereja kita. Tuhan mengizinkan goncangan demi goncangan terjadi. Masa pandemi yang membuat jemaat harus beribadah di rumah masing-masing. Hingga saat Bapak Gembala pergi meninggalkan kita semua. Gereja berduka. Gereja kehilangan sosok pemimpin yang menjadi teladan. Gereja ada di titik terendahnya. Kini, di usianya yang ke-22 tahun, gereja masih harus menghadapi banyak tantangan. Badai belum berakhir. Tetaplah hidup beriman, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup takut akan Tuhan, tetaplah hidup berintegritas. Mari bersama kita bangkit, kita bergandeng tangan menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena 22 tahun Tuhan sudah memberkati gereja kita. Kita mau naikkan ucapan syukur kita dengan segenap hati kita. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita mau tetap memuji Dia. Kita mau tetap menyembah Dia. Kita berkati Dia dengan pujian kita. Haleluya, 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 Yesus. Sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, I will be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Haleluya, terima kasih Engkau baik Tuhan. Kami berkati Engkau dengan pujian kami. In love and you're slow to anger, your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find.
worship your holy name. Mari kita mau bersama-sama menyembah Dia. Ya ralabata karalabasyanda, 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 ya ralabasyanda, ya ralabata karalabasyanda, ya ralabata karalabasyanda, ya ralabata. Kami angkat hati kami Tuhan, kami angkat suara kami menyembah Engkau Tuhan. Kami berkati Engkau dengan pujian kami Yesus. Haleluya, haleluya. Ya ralabata karalabasyanda, ya ralabata karalabasyanda. And you slow to anger. Your name is great. And your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to buy. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Mari kita mau sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Namamu besar Tuhan, namamu yang layak ditinggikan. Engkau baik, sangat baik Tuhan, kasih-Mu besar. Haleluya. Segala pujian kami bagi-Mu, segala sembah kami bagi-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, maha
berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu. Terima kasih, kami mau puji Engkau lebih lagi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Sebab Tuhan itu baik. Sama-sama kita bertepuk tangan. Kita mau puji Dia. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari katakan, walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita mau berikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Kita mau bangkit, amin. Setiap kita mau bangkit bagi Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah
Kristus dialah Tuhan, Raja segala. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala. Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya, 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 haleluya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Tuhan, hidup kami Tuhan, Kau pakai sebagai alat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan lagi, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami mau dengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang berfirman pada setiap kami gereja-Mu, Tuhan yang akan membawa kami semakin mengerti akan kehendak-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan hari ini kita juga merayakan ulang tahun gereja. Wow, mari kita berikan tepuk tangan yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Karena ini ulang tahun gereja, bukan ulang tahun seseorang, artinya ini ulang tahun kita bersama. Tidak ada salahnya sebelum kita belajar firman Tuhan, lambaikan tangan ke atas, samping kiri, samping kanan, ke kotak yang di bawah. Lalu katakan, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ayo semuanya, happy birthday, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Wow, luar biasa, bertahun-tahun sudah Tuhan memimpin wadah ini. Selamat ulang tahun buat Ibu Gembala, buat para pengerja, jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai kuat di dalam Tuhan. Saya teringat dengan sebuah kisah sementara mempersiapkan ini tentang seseorang tokoh yang luar biasa yang bernama Daud. Tahukah saudara, Daud itu dia pernah mengalami periode yang cukup kelam dalam kehidupannya. Apa yang disebut dengan periode yang kelam itu? Mari kita perhatikan kisah ini Bapak Ibu. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang pertama. Mari kita baca ayat ini dengan suara kuat.
Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Ayo, Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Siklak adalah tempat tinggal yang namanya Daud, juga dengan orang-orangnya, beserta keluarga mereka masing-masing, Bapak Ibu. Dan lihatlah peristiwa yang kelam ini, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring, artinya seperti binatang, Bapak Ibu, karena ditawan dan dijadikan budak sekaliannya. Kemudian mereka meneruskan perjalanannya. Orang Amalek ini orang yang sangat kejam, Bapak Ibu. Bahkan dia bisa belah perut orang yang sedang hamil, Bapak Ibu. 1 Samuel 30 ayat yang ketiga. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat yang keempat, mari baca. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Perhatikan yang saya beri warna berbeda, warna biru Bapak Ibu. Ayo baca yang kencang. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayo baca yang kencang sekarang sama-sama. 1, 2, 3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ayo baca sekuat-kuatnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, dalam kekristenan kita sesungguhnya mengenal ada 3 pilar, ada 3 tiang utama yang sangat besar Bapak Ibu, agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Pilar apakah itu? Yang pertama pilar iman, yang kedua pilar pengharapan, yang ketiga pilar kasih. Ayo ikuti saya, pilar iman, terus pilar pengharapan, terus pilar kasih. Yang terbesar adalah kasih. 1 Korintus pasal 13 mencatat tentang hal itu. Kenapa? Sebab kasih itu adalah Tuhan sendiri. God is love. Tuhan bukan cuma mempunyai karakter kasih, tapi Tuhan sendiri adalah kasih. God is love, Bapak Ibu. Mari kita pelajari bagaimana caranya agar kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Ayo sebelum saya lanjutkan, yang masih bersemangat tolong berikan tepuk tangannya di tempat di mana Bapak Ibu berada hari ini. Ayo tepuk tangan yang kencang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita belajar mengenai pilar yang pertama, yaitu pilar iman. Bapak Ibu, untuk mendapatkan yang disebut berkat yang supernatural, saudara dan saya, kita membutuhkan iman. Ayo taruh tangannya di hati. Saya butuh iman. Sebagaimana engkau dan saya percaya, maka terjadilah. Sebagaimana, saya ulangi, engkau dan saya percaya, terjadilah. Bahkan waktu saat kita mengalami tekanan Bapak Ibu, pada saat ada masalah, persoalan bertubi-tubi, kesesakan, kesempitan, rasanya terhimpit begitu rupa, dengarkanlah baik, kita membutuhkan iman. Ayo taruh tangannya di hati Bapak Ibu sekali lagi, saya membutuhkan iman. Perhatikan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita perhatikan dan lanjutkan kembali kisah Daud yang luar biasa ini. Ketika Daud, 1 Samuel 30 ayat pertama, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Kita masing-masing tahu bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu beribadah Bapak Ibu. Jangan jemu-jemu beribadah. Jangan menjauhkan diri dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Sekalipun lewat ibadah Zoom yang semacam ini Bapak Ibu. Sebab dari situ iman akan timbul.
Tapi tahukah saudara bahwa iman kita itu diujinya oleh apa? Diujinya oleh masalah, tekanan, sakit, penyakit, kegagalan, ataupun lewat persoalan demi persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Disitulah iman itu diuji, Bapak Ibu. Daud ini dia telah mengalami banyak periode kelam dalam kehidupannya. Dan saat itu, artinya saat di mana Siklak dibakar, itu adalah salah satu periode yang terkelam di dalam kehidupan Daud. Keluarganya ditawan, harta bendanya habis, dibakar, Bapak Ibu. Daud dan orang-orangnya menangis. Dan Alkitab mencatat dengan sangat jelas, dia menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Apakah orang Kristen boleh menangis? Ya, boleh Bapak Ibu ya. Apalagi dalam kondisi duka. Saya juga nangis, Bapak Ibu juga pasti pernah nangis. Tetapi camkanlah baik. Dalam kesesakan, orang itu bisa menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Pernahkah Bapak Ibu Saudara menangis sampai rasanya air mata udah habis, udah gak kuat lagi menangis? Daud mengalami periode itu, Bapak Ibu. Salah satu yang saya sebut terkelam dalam kehidupannya. Ia begitu sesak dalam kesempitan, dalam tekanan, dalam problem yang begitu hebat, sehingga rasanya hidup dia sudah pecah, Bapak Ibu. Sudah tak berarti lagi, karena problem begitu kuat menghimpit kehidupannya. Saat itu, Bapak Ibu, Daud yang mengasihi Tuhan dan sangat dikasihi Tuhan ini, dia tetap harus membuat keputusan dengan kehendak bebasnya. Yang pertama, apakah dia memilih untuk terus membiarkan dirinya dalam pesta kesedihan, pesta mengasihani diri sendiri, atau yang berikutnya, dia melangkah, dia bangkit dengan iman kepada Tuhan. Itu adalah kehendak bebas Daud. Sama seperti kita juga Bapak Ibu. Kita punya kehendak bebas untuk terus membiarkan diri kita pada saat tekanan, masalah, problem hidup itu menekan hidup kita. Untuk kita tetap pesta dalam kesedihan, pesta mengasihani diri sendiri, atau justru kita bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kegagalan, bangkit dengan langkah iman kepada Tuhan. Itu adalah sebuah kehendak bebas, itu pilihan kita Bapak Ibu. Tapi syukur kepada Tuhan, kembali kepada Daud. Dia justru bangkit dari keterpurukannya. Dia bangkit dari rasa tertekan yang dia alami. Dan dia memulai kembali. Dengan apa? Dengan apa yang masih ada dalam hidup dia. Saya ulangi. Daud dia bangkit kembali dengan apa? Dengan apa yang masih ada dalam kehidupannya. Dengan apa yang masih ada padanya. Saya jujur waktu persiapan ini saya teringat dengan peristiwa perkawinan di Kana, Bapak Ibu. Peristiwa yang disebut mujizat yang pertama. Ayo semua ikuti saya, mujizat yang pertama. Saat itu terjadi kepanikan dalam pernikahan yang harusnya sukacita. Menjadi suasana kepanikan. Kenapa? Karena mereka kekurangan anggur. Perlu Bapak Ibu tahu, anggur adalah menu utama pada saat pernikahan atau perkawinan terjadi di Israel. Tidak ada anggur artinya yang utama, yang prioritas sepertinya menjadi tidak ada. Dan itu menimbulkan kepanikan. Tetapi syukur kepada Tuhan, Yesus diundang di situ. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yesus mencari, saya ulangi, Yesus mencari orang yang mau mengambil langkah iman pada saat tekanan itu datang. Dengan apa? Dengan apa yang masih tersisa. Dengan apa yang masih ada pada mereka. Bukan dari apa yang tidak ada. Yohanes 2 ayat yang ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Saya ulangi kata di situ ada. Artinya di mana? Di tempat itu juga, di pernikahan itu juga masih ada Bapak Ibu 6 tempayan. Tuhan Yesus tidak bilang kepada orang-orang, kamu pergi ke toko. Ayo kamu ketok pintu toko itu dan belilah anggur. Tidak. Tuhan tidak berkata demikian. Tuhan berkata bahwa isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Tempayan yang ada di mana? Tempayan yang masih ada pada mereka. Dan boom, terjadilah mujizat. Air
berubah menjadi anggur. Mari kita berikan sorak-sorai dulu yang diberkati oleh Tuhan. Dengarkan Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan masih bisa mengerjakan mujizat dengan apa yang ada pada Bapak Ibu. Apa yang masih sisa, yang masih ada pada Bapak Ibu sekalian. Ingatlah baik bahwa Tuhan yang telah menyertai kita di masa lalu, Tuhan yang sama Yesus Kristus namanya sanggup menyertai kita hari ini, esok, masa depan kita. Setuju katakan yes. Tuhan masih ada bersama-sama dengan kita. Dengan apa yang masih ada pada kita, ingatlah baik, Tuhan masih sanggup melakukan mujizatnya. Berikan sorak-sorai yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, mengenai pilar pengharapan. Hope atau pengharapan. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit. Ayo baca sama-sama. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ayo baca sekuat-kuatnya. Yang saya beri warna kuning. Ayo 1, 2, 3. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tuhan mau Bapak Ibu, saudara dan saya, kita sama seperti Daud. Tuhan mau kita kuat di dalam Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan selalu mempunyai pengharapan. Ikuti saya, pengharapan. Bapak Ibu ingat cerita tentang Abram, orang yang luar biasa ini yang disebut bapak orang beriman, yang dikatakan bahwa kalau kita beriman kita juga adalah anak-anak Abraham. Kenapa Abraham bapak orang beriman disebutnya? Masih ingatkah Bapak Ibu sebuah cerita firman Tuhan tentang Abram ini? Dia umurnya hampir 100 tahun dan dia tidak punya anak. Kejadian 15 ayat yang kelima. Ayo kita baca sama-sama. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan apa yang Abram lakukan? Dulu namanya Abram Bapak Ibu ya, lalu Tuhan ubah jadi Abraham. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Ayo baca yang kenceng. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Katakan yes. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat Abram melihat janji Tuhan dalam hidupnya, apa yang terjadi? Imannya jadi kuat. Dia kuat di dalam Tuhan. Roma 4 ayat 18. Ayo kita baca sama-sama. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Saya ulangi. Tidak ada dasar untuk berharap. Sekalipun demikian Bapak Ibu. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap. Hari ini mungkin Bapak Ibu berkata, aku sudah gak punya lagi alasan untuk aku tetap bisa berharap kepada Tuhan. Di tengah masa-masa sulit seperti sekarang ini. Dengarkan saudara, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kalau engkau disebut anak Abraham, anak yang disebut seseorang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, maka ketahuilah, tetaplah berharap, tetaplah percaya kepada janji-janji Tuhan. Saat keadaan sepertinya tidak baik, saat keadaan rasanya begitu menekan kehidupan kita, saat kekosongan itu datang, kesesakan, himpitan, rasanya sempit, sesak begitu, datang kepada kita. Ingatlah baik, kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan. Teruslah memperkatakan kebenaran janji-janji Tuhan dan percayalah bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Sekali lagi, teruslah perkatakan,
Teruslah berharap kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya. Ayo bicarakan firman Tuhan tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Katakan, aku berharga dan mulia dalam pandangan Tuhan. Aku bukan cuma dikasihi oleh Tuhan, aku disukai oleh Tuhan. Teruslah perkatakan iman Bapak Ibu, dan teruslah berharap kepada Tuhan. Roma 5 ayat yang kelima berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan. Ayo baca sama-sama. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan lagi yang kuat buat Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan. Dan pilar yang ketiga Bapak Ibu adalah pilar kasih. Ada apa dengan pilar kasih ini? Saya teringat dengan Daud pada saat dia mengalami terhimpit, sesak, tekanan, masalah hidup yang begitu kelam dalam kehidupannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 1 Samuel 30 ayat 11. Mari kita baca ayat ini. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Dalam perjalanan Daud mengejar musuhnya, orang Amalek itu Bapak Ibu. Mereka pasti terburu-buru. Mereka pasti berkeinginan untuk segera membebaskan para tawanan yang adalah keluarga mereka. Di tengah-tengah masa terhimpit, di tengah-tengah masa sulit, waktu yang terburu-buru itu, mereka menemukan seseorang yang sedang terkapar. Dan mereka tahu ini orang Mesir. Dilihat dari pakaiannya jelas sekali, dia adalah budak. Dia bukan orang Israel, dia orang Mesir. Bisa saja keadaan umum berkata, dia bukan siapa-siapa, dia juga bukan bangsa kita, saudara juga bukan, kita sedang mau buru-buru, mari kita tinggalkan dia. Tetapi Daud dia berbeda Bapak Ibu. Pasukannya juga berbeda. Mereka berhenti dan menolong orang Mesir ini, seorang budak Bapak Ibu, yang tidak dihargai oleh majikannya. Bukan cuma ditolong, diberi makan, diberi minum. Saudara ingatlah, iman akan berakhir. Nanti di sorga enggak butuh iman lagi Bapak Ibu. Sebab kita sudah ketemu yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Pengharapan akan berhenti. Sebab segala sesuatu yang kita harapkan sudah ada di sorga. Tetapi ingatlah baik, kasih tinggal tetap. Kasih tidak akan berakhir Bapak Ibu. Daud ini, dia sedang mengalami tekanan. Dia sedang mengalami kesulitan hidup yang luar biasa. Tetapi bahkan di tengah-tengah rasa sesak, rasa sempit dalam kehidupannya itu, ia tetap mempertontonkan, memperlihatkan, menunjukkan kasih. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menolong orang yang sedang menderita. Mana yang lebih susah? Orang Mesir ini, budak ini, atau Daud yang sedang susah? Tidak tahu. Setiap orang punya kesusahannya masing-masing. Mungkin di sisi Daud dia berkata, aku lebih susah dari orang Mesir itu. Di sisi orang Mesir berkata, aku lebih susah daripada Daud ini. Tetapi entah siapa yang lebih susah. Yang terjadi adalah Daud dia menolong orang ini Bapak Ibu. Orang susah nolong orang susah. Camkanlah, buah yang dihasilkan bukan pada musimnya, itu mahal harganya. Apalagi kalau itu adalah buah kasih Bapak Ibu. Ada sebuah kisah yang menarik tentang seorang pendeta. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Nah, pendeta ini punya gereja kecil. Sebelahnya itu ada gereja gede Bapak Ibu. Dan menariknya pendeta ini yang gerejanya kecil, jemaatnya itu ada 30. 30 itu pun sebenarnya nggak semuanya jemaat. 20 orang itu terdiri dari staf dan pengerjanya, aktivis gitu. 10 baru benar-benar jemaat. Jadi kira-kira keadaan gerejanya begitu. Nah, sementara di sebelahnya ada gereja besar Bapak Ibu, jemaatnya beratus-ratus. Suatu hari pendeta itu dalam tanda petik dia agak gondok Bapak Ibu, pendeta gereja kecil ini. Karena parkiran dari gereja besar sekarang sudah masuk deket-deket dengan parkiran gereja kecil dia Bapak Ibu. Rasanya dia begitu emosi
emosi maksud saya. Dia mau marah gitu, jadi dia keluar dan dia ketemu dengan tukang parkir dan dia mau marah sama tukang parkir. Kenapa parkirnya di depan gereja kecil saya? Waktu dia pengen marah, tukang parkir itu buru-buru samperin dia dengan tersenyum dan berkata, Pak Pendeta, Bapak sama-sama anak Tuhan kan, sama-sama gembala gereja ini kan, pendeta juga sama pendeta itu sama kan, sama-sama orang Kristen kan, sama-sama anak Tuhan kan. Jadi ya karena sama-sama Kristen, parkir di sini nggak apa-apa ya Pak Pendeta. Lalu pendeta itu merasa tertonjok Bapak Ibu, dia nggak ngomong babi bu, dia masuk lagi ke dalam gerejanya dengan hati kesal. Dan dia bawa itu ke dalam doa. Suatu hari waktu dia doa saat teduh, Tuhan ngomong sama dia, berapa uang kas yang ada di gereja? Lalu pendeta itu dia berpikir, ini kejadian berapa tahun lalu Bapak Ibu ya? Ya uang kas di gereja hari itu ada 10 juta. Lalu Tuhan bilang sama pendeta gereja kecil ini, kamu ambil, kamu berikan kepada pendeta yang di sebelah itu, gereja yang di sebelah itu. Lalu pendeta ini dia pikir, dia mah gak butuh uang. Gerejanya udah besar, jemaatnya ratusan. Aku yang butuh uang. Tapi dia ingat hari itu, dia mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Jadi dia ambil uang itu, dia minta sama bendahara gereja, dia ambil uang itu, dan dia datangi pendeta sebelah itu. Dan berkata, Pak ini persembahan kami buat rumah Tuhan di gereja yang Bapak gembalakan. Lalu pendeta gereja besar itu berkata, ini gak keliru, salah ini, salah. Tapi pendeta ini bilang, tidak Pak, Tuhan yang suruh. Bapak Ibu tahu, dia sedang menabur kasih. Dan hari ini saya mau sampaikan berita ini. Gereja yang disebut Bapak Pendeta gereja kecil ini, sekarang ini sudah meledak Bapak Ibu. Meledak bukan karena bom. Meledak karena jemaatnya bukan cuma ratusan, tapi ribuan Bapak Ibu. Tuhan buat pelipat gandaan. Kenapa? Karena ada kasih yang ditabur. Begitulah cara kasih itu bekerja. Tetaplah menabur dengan kasih dalam keadaan apapun. Kasih adalah yang terbesar. Jangan pernah lupakan hal itu. Tepat pada waktunya nanti, kasih yang Bapak Ibu lepaskan itu, kasih yang Bapak Ibu berikan akan mengubah kesempitan menjadi kesempatan yang sangat besar. Di tengah kesesakan, di tengah kesempitan yang sedang Daud alami, ia tetap menabur kasih. Ia tetap menabur kasih Bapak Ibu. Dan dampaknya menjadi luar biasa. Tidak ada seorang pun yang tahu. Kelak justru orang Mesir yang ditolong ini, dia yang adalah budak ini, justru dia menunjukkan jalan tercepat untuk Daud kelak bisa menghancurkan musuh-musuhnya. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Mari kita baca 1 Samuel 30 ayat 18 tentang kesempatan, kelepasan ini Bapak Ibu. Ayo 1, 2, 3. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Artinya apa Bapak Ibu? Dicolek juga enggak. Dicolek aja juga enggak. Hal yang kecil sampai hal yang besar tidak ada yang hilang. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Wow. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas oleh mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Dan bukan cuma itu Bapak Ibu, ada bonus lipat ganda yang luar biasa. Setelah kesempitan berubah jadi kesempatan, apa yang terjadi? Daud mengambil segala kambing dan domba dan lembu Bapak Ibu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Wow, kita berikan sorak-sorai yang kencang Bapak Ibu. Tuhan itu luar biasa. Tuhan sanggup mengubah kesempitan menjadi kesempatan. Tuhan masih sanggup Bapak Ibu. Ayo taruh tangan di hati sekali lagi. Tuhan Yesus masih sanggup. Ayo katakan yang kencang. Tuhan Yesus masih sanggup. Sekali lagi. Tuhan Yesus masih sanggup mengubah kesempitan menjadi kesempatan. Kesempitan atau tekanan yang kita alami Bapak Ibu.
Justru terkadang itu adalah awal untuk terjadinya multiplikasi, pelipat gandaan dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu, peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Hari itu ada tekanan, kelaparan yang terjadi pada 5.000 orang laki-laki. Belum terhitung perempuan dan anak-anak. Rasanya udah nggak bisa lagi pakai iman, rasanya harapan sudah putus. Tetapi Tuhan melihat kasih yang diberikan oleh seorang anak. Dengan dia mempersembahkan hanya 5 roti dan 2 ikan. Persembahan yang begitu kecil, tapi begitu kasih itu diberikan. Bapak Ibu tahu, dengan 5 roti dan 2 ikan itu terjadilah pelipat gandaan. Hari ini apapun yang terjadi, datanglah pada Tuhan. Datanglah pada Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Kita dipanggil bukan cuma untuk memulai suatu pekerjaan yang baik. Bukan cuma kita dipanggil untuk mulai Bapak Ibu. Tapi kita juga dipanggil untuk mengakhiri. Untuk mengakhiri pertandingan hidup kita dengan baik. Tuhan tidak cari juara 1, juara 2, juara 3. Tidak. Tapi Tuhan cari orang yang mau menyelesaikan pertandingan hidupnya dengan baik. Mungkin hari ini engkau merasa bahwa hidupmu sudah pecah. Dengan banyaknya persoalan, himpitan, tekanan, sakit, penyakit, problem yang begitu berat. Tapi di hari ulang tahun gereja yang luar biasa hari ini, saya mau katakan bahwa pecahan kaca masih bisa jadi mosaik yang sangat indah. Akhir kata Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Mari persiapkan hati Bapak Ibu. Saya berikan waktu beberapa menit ke depan ini untuk Bapak Ibu mengambil roti, mengambil anggur atau sirup yang Bapak Ibu sudah siapkan di rumah. Biskuit juga boleh. Ayo mari siapkan hati Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang di tangan saya sudah ada roti dan anggur. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Lalu Tuhan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya untuk mengingat akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kasih itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Mari sekarang angkat anggur di tangan kananmu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga sesudah makan, Tuhan mengambil cawan dan berkata, inilah darahku. Inilah darahku. Darah yang menghapus isi dosa dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan Bapak Ibu. Mari kita menyembah Tuhan apapun keadaanmu hari ini. Tetaplah beriman, berharap, percaya kepada Tuhan. Tetaplah nyatakan kasih kepada Tuhan. Mari berdoa Bapak Ibu, berdoa. Berdoa dengan sikap hati sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayo tetap bersyukur Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan, dalam segala keadaan Engkau tetap baik. Ayo berdoa Bapak Ibu, berdoa. Bilang terima kasih sama Tuhan. Bilang terima kasih, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Kuatlah kepercayaanmu kepada Tuhan. Hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan. Hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kepada Tuhan yang telah mengizinkan kami memulai pertandingan yang baik. Dan kami mau nyatakan hari ini Tuhan, kami juga mau menyelesaikan pertandingan hidup kami dengan baik.
Mari angkat hatimu Bapak Ibu. Tuhan, lihatlah setiap orang yang sedang mengangkat hatinya di hadapan Tuhan. Tuhan yang tahu segala persoalan, masalah, hal-hal yang mereka sedang alami, mungkin tekanan, dan mungkin mereka merasa hidup mereka sudah pecah, sudah hancur. Tapi dari pecahan kami tahu Tuhan masih sanggup jadikan mosaik yang sangat indah. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati Ibu Gembala, berkati keluarga besar, berkati anak menantu cucu, berkati gereja yang beliau gembalakan. Berkati ya Tuhan, berkati jemaat, berkati pengerja, full timer, hamba-hamba-Mu Tuhan. Satu pun tidak ada yang hilang, malah mengalami pelipat gandaan. Biar semua kuat di dalam Tuhan. Berkati ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat momen yang indah. Hamba masih boleh lagi melayani di GBI Rembang ini Tuhan. Berkati ya Tuhan, hamba percaya Tuhan, hamba percaya sesuatu yang luar biasa sedang Engkau berikan kepada wadah yang ada di GBI Rembang ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya, diberkati, sama-sama katakan amin. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. Celebration all night long. May all your dreams come true. We sing all together. Happy birthday to you. Happy birthday celebration. Party night, could feel the vibration. Lights are bright, we're feeling alright. We're dancing till the morning light. Happy birthday celebration. Everybody get the temptation. Once again, this is your night, and everyone feels Sing right. happy birthday to you, and may all your dreams come true. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. Celebration all night long. May all your dreams come true. We sing all together. Happy birthday to you. It's a perfect motivation. Feel the vibe, enjoy the fascination. All your friends are here tonight. Happy anniversary, we hold you tight. It's a perfect situation. Hale and hearty, what a combination. Once again, this is your night, and everyone feels right. Happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy birthday. Sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy birthday. Happy birthday to you. May all your dreams come, may all your dreams come true. Happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. May all your dreams come, may all your dreams come true. Happy Birthday to you. Happy birthday GBI Rembang. Semakin menjadi berkat untuk kota Rembang. 1000 jiwa pasti tergenapi. Semakin kompak dalam unity. Semangat! Semakin dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Semakin dewasa di dalam iman. Jadi berkat Setia menunaikan amanat Aku Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Berakal, bertumbuh, dan semoga sukses selalu. Kiranya semua jemaat Tuhan semakin bertumbuh dewasa dan dipakai Tuhan menjadi saksi untuk menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Shalom GBI Rembang. 1 tahun sudah dilewati, 1 tahun penuh makna, penuh cerita. Dan saya percaya bukan cuma pandemi, bukan cuma PPKM. Secara internal GBI Rembang telah kehilangan satu figur yang menjadi contoh, jadi teladan bagi banyak jemaat
yang ada di sana. Kami tahu itu akan sangat memukul, tetapi di balik setiap masalah dan tantangan pasti akan ada hikmat Tuhan. Semakin besar masalah, semakin besar berkat yang Tuhan sediakan, dan itulah akan menjadi bagian bagi setiap umat yang Tuhan percayakan di GBI Rembang yang sungguh mengasihi dan berharap hanya kepada Tuhan. Selamat menikmati ulang tahun GBI Rembang. Selamat ulang tahun GBI Rembang yang ke-22. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Rawe-rawe rangkas, malang-malang putung. Demi untuk Tuhan Yesus dan untuk jiwa-jiwa. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan terus tercurah dalam hidup kita, menangkan banyak jiwa dan berdampak bagi kota Rembang dan sekitarnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GBI Rembang yang ke-22. Ke depan pasti GBI Rembang menjadi lebih baik dan menjadi berkat bagi kota Rembang. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hari ini gereja kita merayakan ulang tahun yang ke-22. Walaupun kita tidak bisa bersama-sama dalam merayakannya secara tatap muka, mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena selama 22 tahun Tuhan sudah menyertai gereja kita. Selama 22 tahun Tuhan sudah memelihara gereja kita. Selama 22 tahun Tuhan sudah memberkati gereja kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu mari kita bersyukur. Ya, apa yang menjadi pesan Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, mari kita responi firman itu. Mari kita lakukan dalam hidup kita, saudara, supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati gerejamu selama 22 tahun. Tuhan sudah memelihara, Tuhan sudah menyertai kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, GBI Rembang, semua pengerja, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus selalu menyertai hidup kami Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang, Tuhan selalu menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.
sheltered us. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, enchanted heart. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus,